Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Duduk. kita. Lu mah nggak Iya. ngomong nih di Kembali duduk. lagi Kembali lagi di channel Duduk Sebentar. Bersama gua Megi dan sobat gua Rudi. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan siapa nih? Sokin Ya, oke. Sekarang gue Mengakui ya. mengakui lah ide lu yang bilang setiap guest star-nya Gestar yang ya. ini disebut Sokin agak nggak nyambung sebenarnya. Nyambung lah kan kita tentang. Ya udah ya. Ya udah ya. Sokin ya. Sokin kali ini sebenarnya gue udah kenal juga sih. Ya kayaknya lu duluan ya yang kenal ya. Katanya satu sekolah Ya, kan? saya sama Sokin ini satu sekolahan kebetulan waktu SMA dan ya satu organisasi di ekskul Paskibra gitu. Nah, kalau dia satu sekolah, kalau gue satu lingkaran lah ya. Satu komunitas lah ya. Oke. Kalau menurut gue sih ini orang baik. Iya. Gue bisa bilang begitu karena Kumpul bareng kita. ya dia orang baik, dia nggak tahu baik apa enggak gitu sih. Ya, gue mah orang baik lah. Asri Nutria Nurani itu Ya. kan lu nggak hafal, sebenarnya teman sekolah paling lama tapi nggak hafal. sih? Oke, Ya ada Asri Fitria Ya. Nurani. Gue pertama kenal dia disuruh nulis nama lengkapnya tuh. Susah. Bukan susah, Apa? Kembali. gue taunya tuh Nur Aini, ternyata ini Nur Ani aja, dan harus ada tanda kutipnya ya nggak? Iya betul. Sudah tahu itu. Iya. Ya, ini ada kalau gue biasanya nyebutnya Mbak. Kalau kakak soalnya kayak kakak pramuka sih. Ya Iya. kan kamu anak basket masa? Ngomong siapa? Astri Fitria Nur Kita Aya. bisa bilang dulu perkenalan aja sendiri. Siapa nih siapa? Biar tahu Biar Sok. tahu. Kita kasih waktu Astri untuk memperkenalkan diri. Iya. Assalamualaikum Terus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Astri, lengkapnya Astri Fitria Nur Ani, panggil Astri aja biar nggak belibet kayak tadi Maggie bilang belibet. Iya. Kepanjangan kali ya namanya. Padahal biasa aja sih. Enggak umum. Masa? Nur ini untuk Agni. Iya sih emang biasanya orang nyebutnya Asri, kalau nggak Astrid. Kan gue bukan penyanyi juga ya Astrid. Tapi banyak kan bilangnya gitu. Temen lama mereka, teman sekolah memiliki satu SMA. Gitu Kalau dari sebutin. ketemu sama Rudi di komunitas, diundang ke sini cuman mau sedikit berbagi aja sih. Sudah? Udah cukup. Oke, mungkin buat mengawalinya kegiatannya sekarang seperti apa? Sibuk apa nih? Sibuk apa? Sibuk apa? Di rumah Kegiatannya- aja apa masih hang out? Nyanyi masih nyanyi. Dia bukan MC. Oh. Aku MC nyanyi. Bukan, kan nggak ada dianya. Bukan Ah. Astrid. Sekarang kesibukannya karena lagi corona jadi di rumah aja sih. Kalau nggak ada corona, Ngajar. Cuman sekarang via online jadi belajar di rumah. guru nih, Ya, Mengajar lah ya. guru katanya. ngajar di salah satu sekolah swasta di daerah Duku Puntang. Puntang di mana? Di Cirebon. Tahu di Cirebon, di mana? Iya, kaki gunung. Di gunung. Iya, deket kaki Gunung Ciremai. Mohon maaf ya, bukan Songota tapi emang nggak tahu daerah Duku Puntang di mana. Taunya Pleret, Duku Puntang Ambon. tuh sebelum Majalengka lah ya. Kalau misalnya dari sini dari Sumber nih, kalau barangkali ada orang Sumber tahu pasti Duku Puntang. Udah. Jadi guru SMP, SMP mana? biasa, SMP IP atau SMP apa? SMP swasta, SMP IT Al Musinin. Oh, Al-Muslimin. Baru sih dia Udah berapa lama di sana? sekarang masuk tahun ketiga. Oh, tipe setia juga nggak kalau 3 tahun? Belum. Kalau Pako kan kemarin berapa? Kemarin kan Sokin 8. kemarin 8 tahun ya. Waduh. 8 tahun udah setia banget ya. Tiga. Oke. Kalau 3 tahun belum bisa dibilang Belum setia. tahu. Lebih ada awal-awal buat pindah ke yang lebih baik. Enggak ya lah. Enggak tahu Ya, lah. bener-bener. Ngajar apa? Nggak tahu. Ngajar mata pelajaran matematika. Matematika sesuai background ya. Sesuai alhamdulillah. Kalau barangkali kan bisa aja ada guru backgroundnya apa, Banyak. ngajarnya apa gitu. Bahkan ada yang teman itu dia lulusan FKIP bahasa Inggris, Nah, jadi akuntan. Gue ngapain? kamera kita men. Ya itu Kamera maksudnya. kita, lu nyindir dia ternyata. Ya, Gue nggak kalau lu nyindir dia. Oh. Gitu. Lanjut. Lanjut. Ngomong-ngomong bicara-bicara nih,
Ngomong-ngomong bicara-bicara. Ngomong-ngomong nih, Ngomong-ngomong, By the way, ya kita datengin Astri ini, kita nggak mau bahas tentang kegiatan di sekolahmu, karena udah jelas kamu ngajar di sana kan, nggak mungkin kamu jumpalitan di sana. Iya. tapi keluargamu. Bukan, keluarga. Oh, belum berkeluarga coy. keluarga coy. Membahas apa nih udah? Mau bahas, jadi gue tuh makanya tadi bicara-bicara, gue dengar kalau dia itu pernah ikut yang namanya SM3T. Oh iya, Tahu nggak? singkatannya Ya pokoknya gue tahu itu Nggak tahu program pasti. pemerintah ya. SM3T terpencil belakangnya. Iya. Tercantik. Apa? Pokoknya kita pengen dia untuk sharing. Apa nih lebih sebelumnya jauh lagi SM3T itu tentang apa? Bisa SM3T. jelasin singkat? SM3T itu kepanjangannya Sarjana Mendidik Daerah 3T. 3T itu terdepan, tertinggal, tertinggal, terluar. Terluar, Terdepan, Tertinggal, tinggal dan terluar. keluar. Artinya apa? Ya, terdepan. Mm-mm. Terdepan tuh maksudnya yang paling depan, yang berbatasan dengan negara-negara yang lain selain Indonesia. Kalau Tertinggal. tertinggal jelas ya tertinggal ya, karena dia di daerah pedalaman gitu, jadi tertinggal dari sarana prasarananya, terus fasilitasnya gitulah, gurunya, pengajarnya, Satu lagi? dan lain sebagainya. Terus lagi terluar. Terpencil. Terluar. Terluar. Terluar, ya. Terluar ya sama aja sih, jadi dia bisa dibilang terluar karena nggak dekat dari pusat gitu ya, jadi iya, kurang iya. terjangkau gitu sama pemerintahnya. Iya. Jadi dia Aksesnya termasuk daerah yang terluar gitu karena tuh Itu program dari pemerintah katanya. ya yang laksanain itu Kemenristek Dikti. Kemenristek Dikti. Iya, Gue kira Kemenristek. Kemendikbud. Kemendikbud ya? Bukan, Oh, dulu belum ada ya? belum ada Belum ada dulu, Kemendikbud. iya. Masih pecah. Oh, Kemenristek. Kemenristek Dikti. Aduh, gak bingung. Kementerian Riset dan Teknologi, Pendidikan dan Teknologinya apa? Pendidikan tinggi. Oh tinggi ya benar. Saya tahu. Sekarang Kemendikbud di. Iya, sekarang jadi Kemendikbud. Oke. Ini program masih ada. Nggak ada. Oh, udah nggak ada. Sedihnya nggak ada. Itu tertarik ikutan begituan tahu dari mana sih? Gue mah nggak tahu malah soalnya. Tahu gua. Mungkin ruang lingkup anak-anak sarjana pendidikan itu. Enggak juga sih Enggak. sebenarnya. Kenapa lu jawab sih? Iya. Ya bisa. Dia gatel kayaknya Gua tahu soalnya. Oh, dia tahu Walaupun ceritanya. bukan itu. Lanjut. Oh iya iya. Jadi awalnya tuh ngelihat kakak tingkat gitu sih, kakak tingkat Di kampus. di kampus. Jadi dia udah berangkat lebih dulu tuh angkatan 4 kan. Udah di sana, tapi sebelumnya nggak tahu nih kalau ada program itu. Tahu-tahu ketika lihat uploadan kakak tingkat itu loh, foto-fotonya gitu kan. Ini ternyata ada di daerah luar, terus tanya-tanya gitu kan ada program. Sebentar, daerah mana dia? Sama waktu itu dapatnya di Kupang juga, cuman beda kecamatan. Oh, gitu. Kecamatannya Ampoang. Kupang. Kalau saya kan dulu Fatule Utengah. Apa? Fatule Utengah. Fatule Di NTT ya. NTT. Nusa Nusa Tenggara Tenggara Timur. Timur. Tuh. Dari Terus? situ sih ngelihat apa sih namanya kakak tingkat kayaknya seru gitu kan. Coba-cobalah dari situ. Coba-coba awalnya iseng-iseng berhadiah. Masih cuman karena kelihatan seru doang, tapi bukan karena saya pengen gini, saya pengen gini, merasa gini-gini, cuman karena kelihatannya seru banget nih di. Enggak, dulu awalnya tuh pernah nonton film ini loh, Teacher's Oscar Diary Bunny. itu. Oh, Teacher's Oh, yang Thailand ya? Iya. Iya, tahu. Kan zaman-zaman kuliah kan, sama kan dia apa Gimana? sih? Tahu. Dulu nggak tahu gimana sih. Iya, dia nggak kenal pecinta film Thailand. Iya, bener. Yang Korea. Iya, dari situ kan kayak gitu, kayak pengabdian gitu di daerah terpencil gitu di Thailand gitu kan ya. Kayaknya seru ya ngajarin anak-anak, kan anaknya tuh antusiasnya tinggi gitu ternyata di daerah sana tuh dibandingkan dengan yang di kota. Kita Terus di kota akhirnya? kan males-males. Daftar. Akhirnya daftar. Nah, pas daftar iseng-iseng doang awalnya, nggak bilang-bilang lah, Semua sama- rame-rame apa sendiri? Waktu itu sama teman sih, beberapa teman Daftar seleksi. daftar seleksi. Awalnya kan seleksi berkas dulu tuh. Oh, seleksi. Seleksi berkas iseng-iseng, jadi nggak bilang dulu tuh ke orang-orang rumah. Daftar seleksi berkas, habis itu ternyata lolos, alhamdulillah. Terus malamnya pengumuman ini
seleksi S2-nya. Hmm. Besoknya itu mau tes online-nya gitu. Online yang SM3T. Yang SM3T. Terus? Nah, pas malam keluar pengumuman ternyata nggak diterima gitu. Yang mana? S2. Yang S2-nya. S2-nya nggak terima. S2-nya nggak SM3T-nya? diterima. Nah, SM3-nya kan baru besok tuh tesnya. Iya. Udahlah pasrah aja gitu kan. Kayaknya pikirannya udah nggak fokus gitu Iya. kan. Jadi udah ternyata setelah tes alhamdulillah beberapa hari kemudiannya pengumuman alhamdulillah lolos lagi. Lolos lagi tapi belum Alhamdulillah fix lolos. lagi. Masih ada tahap selanjutnya. Ya, seleksi lagi. ada seleksi lanjut lagi. Panjang men. Iya, panjang. Panjang banget. Seleksi terakhirnya wawancara. Satu angkatan itu berapa? Waktu itu pelamar tau nggak berapa? Yang di UPI-nya aja ada kalau nggak salah ngambil 300 kemarin. 300 dari 3.000 10%. 2000. Lumayan banyak ya. Banyak. Iya makanya kan Oke juga udah. temen ya maksudnya. Teman lu. Iya. Rasanya gimana keterima seperti itu? Rasanya tuh takut, campur seneng, campur khawatir gimana ya? Iya. Karena kan yang pertama nggak bilangnya ke ibu maksudnya ibu tuh terutamanya ibu si Rido enggak gitu. Ini kan pertama kali merantau ya Dan anak dan langsung perempuan, ya. jauh gitu, jauh dan dalam waktu yang lama, lumayan lama 1 tahun lah ya. Dari kecil sampai lulus kuliah kan belum pernah kemana-mana. Sekalinya kemana-mana langsung jauh dan Jauh lama. dan lama. Situ sih tegasin ke ibu bu minta Rido. Kalau ibu nggak Rido ya udah. Lama tuh berapa lama? 1 tahun. Setahun. 1 Satu tahun. ajaran, satu periode 1 tahun. pengajaran. 1 tahun. Dan maksudnya setahun nggak pulang-pulang ya? Iya, dan itu kontraknya tuh nggak boleh pulang. Wow. Kecuali ya kalaupun misalnya ada sanak saudara yang ini meninggal juga nggak boleh pulang. Ih, serem juga ya? Iya, jadi waktu wawancara tuh gitu ditegasinnya. Kamu siap penegasannya nggak? sana ya? Misalnya ada orang tua kamu misalnya meninggal, tapi kamu nggak boleh pulang gimana? Gitu sih. Itu Oke sih lah. yang agak takut. Kita langsung masuk ke ini aja. Pas Mbak di Kupang itu, bagaimana suasananya itu dengan Pertama sekolahnya, kali datang deh, pertama kali datang anak-anaknya? ke Kupang itu apa yang kesan pertamanya gimana? Kayak bukan di Indonesia. Gimana? Kayak asing gitu loh. Karena kan mereka logatnya juga beda ya. Orang timur kan keras ya cara berbicaranya. Waktu pertama kali datang di sana itu kita dikumpulin di dinas dulu, di dinas sananya. Dijadiin satu kan, disambut sama angkatan sebelumnya. Oh, masih ada di sana. Angkatan Serah terima gitu. Iya. serah terima gitu, jadi estafet gitu kan, tongkat estafetnya ibaratnya dikasih gitu ke angkatan yang baru. Nah, kamu ini kan datang ke sana pasti ada yang namanya culture shock. Nah, rasanya kayak gimana dan gimana tuh cara kamu menyikapi pertama kali kamu masuk situ? Masih lah. Shock. Iya, awalnya bingung ya, masuk ke kelas tuh bingung. mau Bingung ngomong apa gimana. ya? Ada orang bingung, Bahasa saya bingung. Indonesia. Bentar nak. Enggak, masalahnya Indonesia mereka tuh bukan Indonesia kayak kita gini. Bukan Indonesia murni ya. Tetap agak khas-khasnya gitu. Untungnya di SMP jadi nggak terlalu bahasa ibunya nggak terlalu kental. Nah, Bahasa waktu- ibu, Bahasa ibu. bahasa Mi, Mama. bahasa daerah. Mama, iya. Mie. Mereka ada pakai sepatu, pakai seragam biasa gitu. Penampilannya gitu. Penampilannya. Karena mereka tuh mengandalkan bantuan dari pemerintah, jadi ada. beberapa banyak yang masih pakai Masih pakai sendal. sandal. Tapi seragaman. Kalau seragam sih udah pakai seragam karena semua dapat bantuan. SMP apa sama SMA? SMP. SMP. Lupa. Gila. Lupa, sorry. Terus gimana? SMP. SMP. Hmm. Berapa orang yang di sekolah itu? Satu kelas apa satu sekolah? Enggak, Oh. gurunya. Oh, gurunya. Guru SMK Tech. Lu nanya rencananya apa tadi? Guru SMK. SMK SMK-nya itu berapa orang yang di sekolah itu? Kalau di sekolah saya 2, guru Dua. SMP katanya 2, cuman berdua cewek semua nih, dan cuman kita di sana yang muslim. Oh, Hah? di sana mayoritas Mayoritasnya apa? non muslim. Iya, mayoritasnya Agamanya? Kristen. Oh, Kristen. Ada gereja gitu. Protestan banyak, Jadi tidak ada masjid. nggak ada. Oh. Tembok-temboknya pakai tembok apa tembok? Sih. Maksudnya pakai tembok kayak gini apa Tembok dari kayu itu gitu? dari Bilik, bilik. bilik, bambu. bilik bambu. Sekolahnya? Pelosok. Kalau sekolahnya sih alhamdulillah udah permanen. Permanen. Cuman sekolah temen saya yang satu lagi nih, kan kita bertiga nih, satu kecamatan. Satu Yang kecamatan, satu di beda desa. SD, Dia ya. sendirian. Iya, yang satu sendirian yang di SD nih. Oh. Di SD.
beda desa. Nah yang dua saya sama temen di SMP. Kalau yang temen ini sekolahnya masih belum permanen. Karena SD ya. Karena SD, kebanyakan SD masih gitu sih. Di sana ada kantin nggak sih? Ada upacara bendera nggak sih? Gitu. Nggak ada. Kalau kantin nggak ada. Yang bikin terkejut apa ya? Setiap istirahat tuh ya anak-anak tuh karena nggak ada kantin ya, jadi mereka tuh nggak suka jajan, terus nggak suka minum gitu, tapi kuat gitu tuh. Puasa atau gimana? Ya nggak puasa juga, kadang mereka ngambil air mentah gitu loh dari mata airnya langsung terus gitu loh, diminum langsung. Nggak pulang ke rumah mereka? Langsung. Jauh perjalanannya mereka. Makanya lu waktu SD jadi ke kantin tapi ke rumah dulu. Jauh. Makan sendiri, piringnya ditaruh di atas meja, ditutupin pakai taplak ya, pernah nggak? Iya sama. Iya. Listrik juga belum masuk di sana. Listrik nggak ada. Belum masuk listrik. Terus ngecas HP gitu gimana? Ya itu makanya. Ngecas HP gimana? Kalau ngecas HP biasanya nitip ke teman guru tuh. Yang mau Teman guru kan ada yang suaminya TNI. Jadi kan tinggal di mes gitu kan. Ada pos Di gitu mes ada. udah ada listriknya kan di sana. Kan pemakaian normal kita aja kan sehari berapa kali ngecas sih? 2 lah ya, 1-2 kalinya. Karena di sana nggak ada sinyal sih, jadi Dari HP internet tidak juga. berarti. betul dan Berarti Dan untuk apa juga? berarti men? Nggak kayak di sini ya. Iya. Iya kalau gue mau tidur cari HP dulu. Nah iya di situ Nah, nggak. ya. Kalau ada nggak biasanya di daerah-daerah terpencil gitu kan ada daerah khusus sinyal, ada nggak kayak gitu tuh daerah khusus sinyal? Ada. Nyari-nyari gitu. Ya titik di mana sinyalnya bagus gitu. Ada. Oh. Atau di Kalau ketika di- remote TV. Iya iya. Kalau di sekolah di jendela kantor. Heeh. Jendela kantor, tapi itu nggak bisa dipindah-pindah ya, harus di loudspeaker tuh si HP. Nah itu juga HP-nya bisanya pakai HP jadul, HP yang kecil tuh Nokia. Ada HP cerita, center, oh. ada senternya. Oh iya iya, ada yang setnya di sampingnya gitu ya. Ya sekarang juga ada. Iya sih. Ada. Gitu. Kalau dilihat kalau nonton TV kan ada anak-anak yang berjalan jauh gitu tuh untuk hanya untuk sekolah. Di sana gimana? Jarak Ya, dari rumah ke dari sekolah. rumah-rumahnya mereka tuh jauh nggak sih? Sama di sana juga jauh mereka. Yang paling jauh tuh di daerah yang teman aku itu di Coffee Berapa namanya. kilo itu dari Coffee. Ya namanya Coffee karena Ada banyak pohon ada kopi. coffee shop. Nggak ada, barangkali minat bukan. Siapa yang beli ya? Masih kopi. Ya kan, mereka belum bisa ngolahnya. Heeh, nggak tahu ya. Gitu. Apa tadi? Berapa lama dari rumah ke sekolah? Jarak. Kira-kira Pernah nyobain dulu aku tester 2 jam 2 jam. 2 jam kaki, itu tanpa men. jalan kaki. jalan kaki 2 jam. 2 jam. 2 Ya naik apa lagi orang? Nggak ada Nggak ada. angkot ya, nggak ada. Kira-kira ojek. berapa kilo itu? Kira-kira berapa? Ya, 10 nggak kilo tahu ada. berapa kilo ya. Ya 2 jam aja 2 lama jam. men. Kayak dari sini ke rumah dia. Dan itu medannya naik turun, Bukit deh. bukit naik Oh, iya. turun. Itu yang masih nggak Berarti kayak film Itu Lintang yang- banget ya. Iya benar. Ya. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi. Bintang pemerannya men. Laskar Pelangi. Iya. Pengen nangis nggak sih di sana? Gue nggak kebayang ya rasanya Setiap hari. di sana gitu. Ya kan itu kan kayak butuh berapa hari kamu menyesuaikan diri, adaptasi lah ya. Adaptasi dengan siswanya, Lingkungan di situ. lingkungannya, gitu tuh. Seminggu pokoknya seminggu. seminggu. Cepet Karena ya? seminggu itu kan seminggu dari kedatangan itu belum sempat ngabarin orang tua tuh karena belum tahu juga kan sinyalnya gimana gitu kan, hubungannya gimana. Itu masih penyesuaian. Nah setelah seminggu ya alhamdulillah sih karena dibantu sama anak-anak juga kan menyesuaikan support ya, dirinya, mereka juga. supportnya banyak. Ke air juga dibantuin ngambilnya. Normal nggak sih Makan. kelas 1 sampai kelas 6 ada Apanya? Siswanya. apa itu gini? SMP. Iya SMP. Kok sampai kelas Oh 9? SMP Iya. men. Tiga. Kelas 7 Tiga. sampai kelas 9 itu Iya. ada semua nggak? Ada tapi hanya satu aja. Maksudnya? Satu kelas kelas Oh, 7, satu kelas 7, satu kelas kelas 8, kelas dan kelas 9. 9. Gurunya? Gurunya nggak terlalu banyak, tapi banyaknya honorer. Honorer yang Yang PNS? PNS cuma ibu kapseknya aja. Oh gitu. Wow. Kok Yang bisa ya? honorer itu asli Orang situ. Iya, asli orang situ semua. Ya tapi ada sih dari apa sih? Kabupaten sebelah gitu, Kabupaten TTS. Dan mereka gurunya memang basically
guru gitu. Backgroundnya guru emang. Apa lulus SMA doang bisa jadi guru sana. Kalau yang SMP sih emang backgroundnya guru sih ya, Guru ya. S1 gitu. Di sana kita kayak KKN gitu loh sebenarnya, Ya, sama emang pengabdian pemerintah masyarakat ya, kan. pengabdian. Jadi harus ada ke masyarakatnya juga, harus ada ke sekolahnya juga. Oh. Kayak gitu. Kalau ke masyarakatnya ya waktu itu coba pemberdayaan, kayak kan di sana banyak pohon enau ya. Enau. Itu kolang-kaling, Kolang-kaling, produksinya ya, kan. ya. Tapi mereka tuh nggak bisa ngolahnya, jadi cuma diambil airnya doang. Airnya untuk apa? Untuk Minum. diminum. Tapi itu kayak larut gitu ya, memabokkan. Oh kayak arak ya. Kayak arak kayak gitu. Kayak kayak tuak. arak. Tuak Kayak ya, tuak. tuak. Tapi emang buat mabok Kayak di sana. gitu. Iya, buat mabok. Memang. Pernah ditawarin waktu Ditawarin. itu di pesta tuh. Terus diminum karena udah tahu. Oh, karena Enggak, untungnya udah tahu berarti udah ya? tahu. Jadi diwanti-wanti kan ada pesta di sana. Iya, Nah, emang banyak pesta pesta. apa? suka pesta di sana. Pesta nikah. Iya. Oh, Jadi bahasa Iya. pesta, hajatan meren. Iya Iya, kalau tapi kalau mereka sebutnya pesta. pesta. ya sama di Sumatera juga kalau nikah apapun itu acara kalau ada kondangan di sini kan kondangan, sana itu pesta. Oh, Joget-joget. bilangnya pesta gitu. Pesta. Karena ada dansa, itu Iya. dansa dari malam sampai pagi. Non-stop. Non-stop Nah, sampai Ikut jam 5. dansa enggak? Kamu ngapain di sana ya? Di Nah, pesta itu itu ngapain? tuh. Harus dansa juga. Yang dilematisnya ya di sana tuh ya, karena angkatan yang sebelumnya itu cewek juga. Itu sih jadi bingungnya kan, kadang orang banding-bandingin ya, ibu ini mah dulu gitu-gitu gitu wajar. kan ya. Itu gimana? Jadi sama udah kesepakatan nih sama temen, nanti pokoknya kita kalau di pesta jangan mau kalau diajak dansa. Sana aja dansanya tuh dansa kayak yang di luar negeri gitu loh, pinter banget mereka. Iya, emang pintar juga. Oh, itu Dansa gitu-gitu. salsa gitu. Nari-nari itu gitu. Bukan yang pegang tangan gitu tuh. Yang Iya, kayak di deket-deketan. Nah, Eropa iya, Eropa gitu. gitu tuh udah perjanjian tuh pokoknya. Ya namanya dansa. Gede banget kan. Dansa gue gelinya ngeliat dia gini-gini. Coba kalian contohkan berdua. Jangan. Tapi nggak apa-apa. Gak masalah mereka memaklumi atau gimana? Ada nyinyir gitu? Gak mungkin lah ya. Enggak sih. Cuman ya mama-mamanya itu ibu-ibunya tuh Julid paham. kok Maksudnya sama ya? kita bilangnya larangan ya, karena kalau pamali gitu, pamali mereka taunya pamali. Pamali, bahasa Pamali ada di sana. Ada. Mereka nyebut pamali. Iya. Oh, iya. Sama. Selama satu tahun itu emang nggak ada komunikasi dengan pihak pusat pemerintah gitu untuk Oh ada. Jadi setiap konfirmasi apa? setiap 3 bulan, setiap 6 bulan. Jadi 1 tahun tuh kita 2 kali monev kunjungan dari pusat ke kita gitu kan, kunjungin. Monitoring dan evaluasi. Iya, monitoring. Jadi melihat situasi kitanya di sana gitu kan. Maksudnya ngajarnya bener enggak sih di Ya, sana yang laporan bener lah ya. enggak? Apa cuman main-main doang kayak gitu. Suruh bikin laporan juga sama kayak KKN gitu lah. Iya. Intinya mah. Agak menarik tapi nggak tahu menarik apa nggak ya? Apa? Maksudnya gue tertarik apa nggak untuk kesana ikutan FT3T ini? Kalau gue tertarik tapi kalau bisa milih tempat. milih ilmu. Ya iya Waduh, lah. milih. Kalau kan gue bilang tertarik asal dipilihkan apa milih tempat gitu. Lo maunya di sini nih gitu. Kan surprise lebih enak. Iya. Lebih kerasa Dia jadi ya. suka-suka. Iya sih. Cuman kan banyak ya kalau nggak salah pas angkatan siapa ya banyak yang gugur di sana gitu kan karena Gugur. ada yang akses kecelakaan di pas Iya. transportasi akses gitu. Nah itu dia agak Emang resikonya tinggi sekali dan emang salut gue sebagai temannya Astri Nur nih Nah, Fitrinya Asli Fitri ketinggalan. dan Nurani ini ya kita punya salah satu teman yang mengabdi ya pengabdiannya lebih daripada kita semua gitu kan sampai ke Dan itu pelosok jauh luar biasa jauh. kita Dari mulai tempatnya yang pokoknya semuanya serba minus ya kalau gue. minim nggak ada terisolir enggak ya belum Terisolir paling kalau musim hujan. Kenapa musim hujan? jeblok Kan karena sekolah aku kan enggak lewatin sungai. Dan belum ada jembatannya. Jadi Ini kalau nyebrang nggak jembatan. kalau musim kemarau mah kan dia kering kerontang tuh kayak lapangan, jadi bisa lewat tuh si mobil. Cuman kalau misalnya musim hujan, ya udah ketutup, nggak bisa. Makannya gimana di sana? Susah nggak? Makan apa di sana? Makanya masak sendiri. Masak apa? Ya yang ada aja di situ kan Masak ada apa? kebun sekolah. Aduh, Masaknya sate, enak sate. Bisa. Makannya terus. Potong sendiri yang ayam tadi. Kita Sate, santai aja. sate tuh apa? Sate bukan sate daging. apa
sayur terong. Astaga, sayur terong. Terongnya ngambil dari kebun. Dari kebun gitu. Iya dari kebun sekolah. Berarti nggak belanja gitu. Belanja kadang-kadang aja, belanja ini nitip ke yang kawan guru tadi yang Jauh nggak sih? istrinya Kalau kota. belanja maksudnya belanja ke pasar. Kadang ke pasar, kalau ke kota sebulan sekali, kalau ke kecamatan setiap minggu ada sih, tiap hari Kamis biasanya ada Berarti pasar, maksudnya pasar untuk- kaget gitu. Makan sehari-hari biasa aja. Makan sehari dari hasil Hasil- ini aja, kebun. Menarik nggak sih menurut lo ketika itu? Menarik banget, Oh, iya? karena hal baru banyak banget dilalui di sana tuh. Sampai akhirnya pas Pertama di kali. penghujung akhir di sana, Ya, gitu. rasanya Ya, gimana? Gimana rasanya? Biasa aja atau kayak jadi kok ya sedih meninggalin mereka? Kan setahun tuh bareng mereka. Iya setahun tuh lagi ininya ya lagi deket-deketnya, lagi di puncak terus harus udahan gitu kayaknya gimana? berat gitu. Hmm. Berat banget sih ninggalinnya. Apalagi di sana tuh udah kayak keluarga semua. Jadi orang-orangnya tuh udah menganggap kita kayak saudara sendiri, kayak mama kepala sekolah juga lah kayak anaknya sendiri. Masih dan setelah udah nggak di sana lagi Udah masih bertahun-tahun nih. kontak-kontakan nggak? Alhamdulillah masih Lewat apa? lewat HP. Kan anak-anak sekarang banyak yang udah Udah sana udah mulai lanjut ya. kenapa lu? Itu lewat HP, lewat Facebook kah, lewat apa kah? Gue mau lewat HP. SMS. SMS kah? Oh, barangkali di sana masih tulis surat. SMS. SMS. SMS sering gitu. SMS. Lewat Facebook juga mereka yang udah kayak udah kuliah gitu kan, Oh udah ke iya, kota. udah berapa tahun kan. ya? Iya yang Itu kelas tahun berapa sih, Dik? tahun 2015. 15, 5 tahun yang 16. lalu. Tahun yang lalu udah kuliah. Tapi hebat loh masih kontak-kontakan maksudnya sana Iya, gitu. masih keep in Iya. touch. Barangkali bisa bisa terbang lagi ke sana kan? Ada kepikiran buat berkunjung ke sana gitu? Ada. Oh, ada. Selalu sih. Pengen ya? Pengen ya? Tapi buat Pasti ada perkembangan di sana, kunjungan kan? aja gitu, buat Buat- sekedar kunjungan Iya. kangen gitu. Oh, berarti kalau misalkan disuruh mengabdi kembali, Mau. Petak. Mau sih. Mau tapi mikir gitu. maunya tapi nggak sih excited ketika pengen berkunjung doang? Ada sihnya. Iya. Enggak, karena di sana kan minoritas ya. Jadi kalau misalnya apalagi kalau misalnya udah berkeluarga gitu kayaknya harus survive-nya lebih gede gitu Iya. untuk tinggal di sana dalam jangka waktu yang lama. Setelah mengabdi di sana setahun itu apa yang lo dapet tuh Mbak? Manfaatnya atau kesan deh apa yang paling berkesan di sana selama ngikutin SM3T di sana? Ada perubahan ke diri nggak gitu? Banyak banget sih. Banyak banget ya. Jadi lebih menghargai yang kecil-kecil, hal yang kecil. Yang Kayak kecil. misalnya air ya. Oh, lebih baik bersyukur. Lebih Iya, banyak bersyukur juga bersyukurnya. dengan segala keterbatasan Lebih- gitu kan. Lebih banyak bersabar juga kali ya. Iya bersabar juga. Sabar. Bersabar menahan Susah. rindu. Rindu orang tua men. Rindu orang tua. Pulang setahun. Lebaran di sana ya kan? Puasa di sana lo kebayang kan sahur berdua doang ya. Sahur iya sedih banget ya. Pakai lampu templok. Iya, terus pas bangun-bangun hidungnya. Jadi itu. Enggak. Oh enggak. Kan di sana punya TS tenaga surya. Oh, Jadi bukan nggak damar impor. tuh. Bukan campur tuh templok Lo lo. templok. Primitif amat lu. Iya. Kita kira berarti mereka lebih canggih loh pakai TS loh. Iya. Bukan canggih sih, mungkin di sana emang belum ada juga lampu templok itu. Ada. Nggak ada lah. Ada. Itu nih udah maju pakai TS dari surya. Ada. Iya karena nggak terlalu jauh kan dari kotanya. Iya. Masih deket sih. Ya, jadi lebih banyak bersyukur lah ya. Sabar juga. Maksudnya lebih menghargai suatu hal yang sebenarnya kita di sini udah biasa aja. Iya. Gitu. Terus Itu yang udah lebih nggak dari kepikiran cukup gitu ya. ya. Tapi selain itu apa? Maksudnya dari pihak pemerintah sendiri setelah lu selesai mengabdi di sana Ada apresiasi ada. apresiasinya apa Seperti yang, apa? yang didapatkan oleh orang-orang yang ikutan kegiatan ini? Ada sih beasiswa PBG. Jadi program profesi guru. Jadi kan sekarang kan katanya guru mau diprofesiin sama kayak dokter gitu loh. Wow. Jadi Keren. ada sekolahnya lagi. Nah Sekolah setelah profesi. selesai S3T itu dapat beasiswa PPG. Sudah berarti kamu. Udah ke situ langsung. Dan itu semuanya Maksudnya, biaya pemerintah. ini ya profesi itu gimana ya? Semacam sertifikasi ya. Iya nggak sih? Iya. Jadi, kamu dapat sertifikat bahwa kamu itu seorang guru dan layak menjadi guru gitu. Semuanya harus seperti itu sekarang guru. Semuanya ya sekarang harus diwajibkan untuk mengikuti program PPG. Cuman kan kelebihannya Asri kan karena setelah S3T Ya. diberi ya itu award lah gitu. Jadi semuanya Iya. ditanggung pemerintah gitu dari mulai asrama. Itu salah satunya ya. Gitu. Tapi kalau biaya sehari-hari untuk di sana dapat juga nggak?
yang di Dari mana? pemerintah. Uang saku gitu. Uang saku di sana. Penempatan SM3T. Hmm. Dapat sih. Dapat tiap bulannya pemerintah kasih. Berapa? Wah, itu Oh, gue Ya, yakin nih itu. pasti banyak nih yang programnya udah nggak ada dari pemerintah. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Sayang sekali. Udah nggak Kenapa? ada. Nah karena beda ini sih beda manajemen tuh, jadi dialihkan ke Kemendikbud. menterinya ya juga ya, dari menteri juga. Beda ya. menterinya. Beda Seperti zaman. saya nggak tertarik. Beda Padahal pemerintah. bagus ya. Iya Programnya harusnya bagus ya. mah. Maksudnya banyak hal positif gitu kan. Bisa. Tahu nggak alasannya kenapa SIM 3 itu dihapuskan? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum ada penjelasan yang gamblang gitu dari pusat. Menurut Mbak nih, apa sih yang bisa di-share ke teman-teman mahasiswa di luar sana yang sedang sama-sama apa ya, basicnya mereka masuk jurusan guru gitu loh. Gitu. Apa yang bisa di-share ke teman-teman mahasiswa di luar sana? Gitu? Calon guru dan para guru di sana lah yang seangkatan gitu kayak. Yang harus dipersiapkan ya Pak. Ya. Iya, Kan kamu ketika mereka akan terjun di lapangan nih sebagai guru atau buat teman-teman di luar sana yang itu deh yang udah jadi guru. Terus juga kan Astrid ini kan mendapat sebuah pengalaman yang tidak didapat oleh beberapa ratus lulusan guru gitu, ikut SM3T. Nah itu apa tuh didapat apa dari situ, dan pesannya buat guru-guru yang tidak berkesempatan untuk SM3T apa? Nah, dan bisa juga maksudnya untuk guru-guru di luar sana yang kadang yang suka ngeluh, suka pengen udahan aja jadi guru, sedangkan mereka tuh fasilitasnya udah jauh lebih baik dibanding waktu asli di sana. Jadi siap panjang kan? Iya kan? Jawab silakan. Waktu dan tempat itu silakan. Ya untuk calon guru semuanya ya, dan juga yang udah jadi guru, pesannya sih karena kalau guru itu profesi bukan pekerjaan ya, lebih kepada panggilan jiwa, pengabdian. Jadi harus lebih ikhlas, lebih sabar gitu kan untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian di luar sana itu masih banyak sekali guru-guru yang tidak seberuntung di kota-kota besar seperti kita, mungkin yang di Jawa ya. Itu kalau misalnya masih ngeluh itu menurut saya sih bisa dibilang kurang bersyukur, karena di sana itu banyak sekali guru-guru yang rela nggak dibayar atau bayarannya berapa bulan sekali gitu, tapi mereka tetap semangat untuk mengajar, mendidik gitu kan. Kalau mengajar kan hanya menyampaikan, cuma mendidik gitu. Jadi kalau mulai surut-surut semangatnya, coba diingat-ingat lagi di luar sana itu masih banyak sekali guru-guru yang tidak seberuntung atau mendapat fasilitas yang lengkap seperti di luar yang sana di tuh masih Jawa. banyak anak-anak yang mengharapkan guru-guru untuk bisa mengajar dengan lebih baik untuk si siswa di luar sana itu. Poinnya sih itu sih, pengen Asri biar bisa share ke teman-teman guru di luar sana untuk ayo berjuang keras lagi untuk bisa menunjukkan bangsa ini, mencerdaskan bangsa. ini. Kalian adalah tombak utama sebuah Jadi, bangsa. gak ada lagi case guru-guru di berita atau apapun yang mereka kasar dengan siswanya. Tapi gini sih Rudi, kalau misalkan ngelihat fenomena yang ada ya, guru itu sekarang nih ya, semoga sih harapannya pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru ya, karena banyak juga misalkan Asti tadi bilang harus banyak-banyak bersyukur. Nah misalkan ada suatu suara yang mengatakan bahwa saya ngajar capek-capek tapi kan dapat imbalannya di luar kewajaran kan. Dulu ada tuh viral ya, yang cuma dapat 300.000. Makanya itu perlu ditekankan lagi gitu tuh. Poin untuk si guru itu jangan hanya mendapatkan materi aja gitu. Tapi mereka benar-benar mengabdi untuk siswa-siswa yang mereka ajar gitu. Berarti harus berubah mindsetnya Iya, guru ya. Iya, perubahan. Kalau gue mah tetap di samping merubah mindset seorang guru bahwa saya ini pengabdian, tapi tetap dong selaku pemerintah ya. Ya itu balik ada ke pesan-pesan nggak buat pemerintah? si stakeholdernya ya. Stakeholdernya gitu kan, supaya ini kan guru nih kayaknya mereka disuruh bebannya berat tapi apa ya, bukan imbalan, apresiasinya kurang, penghargaannya kurang gitu. Gimana nih, ada pesan nggak? Ya itu sih mungkin dari perwakilan para guru-guru buat Apa? pemerintah lebih memperhatikan lagi ya, terutama yang di daerah-daerah perbatasan sana gitu kan, untuk ya minimalnya kesejahteraan hidup mereka untuk sehari-harinya gitu kan. Nggak banyak tapi yang jelas
minta tolong ada perhatiannya lebih lagi gitu kan untuk para guru-guru khususnya yang sebenarnya ini tanggung jawabnya bukan hanya di dunia aja ya, di Betul. akhirat juga Nah, bertanggung jawab karena that's pointnya itu. salah menyampaikan itu nanti akan ditanya lagi nanti. Nah, ya di sana. Jadi tolong penghargaannya juga jauh sama-sama besarnya dibandingkan dengan profesi yang lainnya gitu. Betul. Karena tanggung jawabnya juga sama-sama besarnya Betul sekali. gitu. Ya, nggak terasa kita udah hampir 1 jam ngobrol sama Asri nih. Ya dari harapan Asri tadi sih gak bisa dimungkiri ya, case si guru ini tuh menahun gitu. Dari zaman kita kecil pun guru-guru pasti selalu menyuarakan di depan para petinggi negara gitu. Tapi ya jangan sampai memikirkan hal itu terus. Ya, betul. Balik lagi ke pribadi masing-masing si gurunya itu. Berjuang sih maksudnya menyuarakan keinginan kepada petinggi-petinggi itu ya tetap dilanjutkan lah perjuangannya. Diperjuangkan. Tapi di sisi itu ya sisi apa ya? Kewajiban seorang Kewajiban guru. sebagai guru itu terhadap siswanya harus lebih ditingkatkan juga. Betul. Ya, Betul. apa yang sudah disampaikan sama Asri tadi. Betul. Gitu. Oh, iya. Cukup ya? Ya, cukup banget. Lumayan apa ya? Lumayan banyak yang bisa didapatkan. Satu terakhir. Share apa? Dulu kata dosen saya bilang gini, guru mendidik itu biasa. Salah, guru mengajar itu biasa. Oke. Guru mendidik itu luar biasa. Tapi guru yang memotivasi dan menginspirasi itu istimewa. Itu. Jadi Catat. jadilah kalian guru yang istimewa di hati siswa-siswa kalian. Ya, pokoknya semangat buat guru-guru di luar sana. Betul. Baik guru yang udah jadi ASN ya tadi, Iya. atau yang honorer juga. Pokoknya Semua tenaga pengajar semangat. di Bumi Pertiwi ini. Iya. Pertiwi. Oke, terima kasih Astri sudah Sama-sama. mau Sudah dikulik mau. sama kita, Hmm. yang banyak nanya, yang banyak nyerocosnya. Iya. Tapi ya alhamdulillah akhirnya Astri mau juga sih nge-share ke kita Betul. semuanya. Semoga ada manfaat yang bisa didapat oleh kalian-kalian semua nih. Memotivasi semua ya Betul. calon-calon guru di luar sana. Oke. Sekian dari kita. Iya, tapi Apa? sebelum matiin ininya jangan lupa untuk subscribe Ya, dulu, monggo like subscribe. juga, di-share ke teman-teman kalian juga. Hmm. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.